Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini menjadi bodoh. Ayat bacaan kita terdapat di dalam 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21 dan di dalam ayat yang ke-11 berkata demikian. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata bodoh adalah satu kata yang sangat tidak enak untuk didengar, apalagi jika kata itu ditujukan secara langsung kepada seseorang. Tahukah kita bahwa kata bodoh memiliki dua pengertian yang berbeda? Bodoh menurut pengertian dunia dengan bodoh menurut pengertian firman Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Mengapa demikian? Karena bodoh menurut dunia artinya tidak berpendidikan dan tidak berpengetahuan. Tetapi bodoh dalam pengertian firman Tuhan artinya kita membiarkan Allah yang berdaulat dan bertindak atas hidup kita. Kita utamakan Allah melebihi segala-galanya. Karena kita menyadari segala keterbatasan kita, tetapi kemuliaan Allah yang mengangkat kita. Itulah pengertian yang berbeda tentang kata bodoh. Dan tahukah saudara bahwa sebetulnya kita adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang lemah. Tetapi karena anugerah Allah kita dijadikannya orang-orang yang berarti dan memberi arti bagi orang lain. Kita dijadikannya orang-orang yang berhikmat dan bijaksana. Sehingga akhirnya kita dipakai sebagai orang-orang yang kuat dan tangguh di dalam Kristus. Jadi apa artinya kita menjadi bodoh? Dari perkataan Rasul Paulus ini kita mau belajar pengertian dari kata menjadi bodoh. Artinya kita tidak mau mengandalkan kepintaran dan pengalaman yang kita miliki. Dalam ayat ini, Paulus mau mengajarkan sesuatu yang sangat penting dengan mengatakan aku menjadi bodoh. Artinya, kalau aku datang kepadamu, aku tidak mau mengandalkan kepintaran dan pengalamanku. Kadangkala kita merasa terlalu pintar dan karena kita merasa pintar, akhirnya kita menjadi sok pintar. Dan waktu kita sok pintar, justru kita akan kehilangan banyak hal. Karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, mari kita belajar untuk memandang kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk mengandalkan kasih setianya Tuhan dan jangan mengandalkan kepintaran atau pengalaman diri kita sendiri. Lalu yang kedua, apa artinya kita menjadi bodoh? Menurut perkataan Rasul Paulus, arti kita menjadi bodoh adalah karena Paulus tidak mau mencari keuntungan pribadi. Orang-orang yang mencari keuntungan pribadi itu dianggap sebagai orang yang pintar. Orang-orang yang mencari keuntungan pribadi itu dianggap sebagai orang yang pintar menurut orang dunia. Tetapi orang-orang yang tidak mau mencari keuntungan pribadi justru dianggap sebagai orang yang bodoh. Hari ini lewat firman Tuhan, Tuhan mau mengingatkan kepada setiap kita. Jangan mencari keuntungan pribadi karena berkat kita bukan datang dari dunia, tetapi berkat kita datangnya dari Tuhan. Waktu hati kita tulus dan jalan kita lurus, maka sorga yang akan mencurahkan berkatnya atas hidup kita, bahkan sampai ke anak cucu kita. Mazmur 37 ayat 25. Dan yang ketiga, apa artinya kita menjadi bodoh? Menurut Rasul Paulus, karena Paulus mau mengingatkan bahwa aku selalu siap berkorban untuk kamu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia di mana kita hidup ini
adalah dunia yang masa bodoh, cuek, dunia yang tidak lagi mau peduli orang lain, dunia yang tidak tahu berkorban. Bahkan ada banyak orang yang cenderung menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga kita mengenal istilah sikut kanan sikut kiri. Bila perlu kita injak orang yang ada di bawah kita sikut orang yang ada di samping kita. Tetapi ingatlah bahwa hidup Kristen adalah hidup yang mau berkorban. Artinya dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang siap berkorban dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada setiap kita, lebih baik kita menyadari bahwa kita bodoh, tetapi Kristus mempermuliakan kita, daripada kita merasa begitu hebat tetapi akhirnya kita kehilangan segala-galanya. Waktu kita merasa bodoh menurut janji Allah, maka kita akan selalu memandang kepada Allah. Kita akan selalu berharap kepada kasih setia-Nya, dan kita akan selalu berjalan dalam kemenangan, kuasa, serta mujizat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajar kepada setiap kami bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bodoh menurut orang dunia. Tetapi kami bangga karena lewat kelemahan kami, lewat kebodohan kami, lewat ketidaktahuan kami mau belajar berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk tidak mengandalkan kepintaran dan pengalaman kami, tetapi kami mau belajar bersandar kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kami mau belajar sebagaimana Rasul Paulus. Di tengah kelemahannya dia tidak mau mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Bahkan dia siap berkorban untuk orang lain. Demikianlah Tuhan, ajar kami, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, yaitu hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini. Biarlah itu menjadi penuntun dalam hidup kami sepanjang hidup ini. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.